Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ibu dosen kita yaitu Khairani Sa'diah SPD MAK. Perkenalkan, saya Cici Arianti selaku moderator kelompok 1, yaitu kami di sini akan membahas tentang judul makalah kami yaitu pengantar akuntansi syariah. Di sini di kelompok kami ada yang menjadi narasumber yaitu Alvina Damayanti, Aprizka Rohaya Hasibuan, dan Adinda Puja Lestari. Dan di sini juga ada audiens yang kami hormati yaitu Wirdani dan juga Azari. Di sini akan membahas akuntansi syariah. Yang kita tahu, akuntansi sebagai salah satu ilmu yang pada zaman sekarang sering diterapkan dalam mengelola aset keuangan. Akuntansi sebagai bagian dari ekonomi memiliki peran yang sangat penting. Nah, nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Alvina Damayanti dan Aprizka Rohaya Hasibuan dan Adinda Puja Lestari. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Puja Lestari. Di sini saya sebagai pemateri yang ingin menjelaskan sedikit materi tentang pengertian Islam dan ajaran Islam. Sebagaimana di dalam Al-Quran telah disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 46, yaitu Islam merupakan ajaran agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah. Maksudnya agama Islam itu mengajarkan dan memuat aturan-aturan hidup yang bisa menyelamatkan manusia dan bisa menghantarkan manusia untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan Islam juga memiliki pengertian dalam bahasa Arab itu merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, dan islaman, yang artinya itu taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Nah, jadi maksudnya Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga kedamaian tersebut. Dan yang kedua ada ajaran Islam. Nah, di sini ada beberapa sumber-sumber dari ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijtihad, dan yang keempat ada Ijma, dan yang kelima ada Qiyas. Nah, yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah yang turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Rasulullah. Fungsi dari Al-Quran adalah sebagai konfirmasi dalam memperkuat keyakinan pendapat akal pikiran dan sebagai konfirmasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Nah, kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai suatu tata cara atau aturan untuk mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Yang kedua ada As-Sunnah, yang artinya adalah jalan hidup yang dibiasakan. Jadi pengertian dari kata as-sunnah juga sering dikaitkan dengan kata-kata al-hadis. Sebagian ulama menyebutkan al-hadis memiliki arti yang saling berbeda, di mana as-sunnah adalah sesuatu yang dibiasakan Nabi Muhammad dan al-hadis adalah sesuatu yang distandarkan kepada Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang ketiga ada ijtihad. Nah, ijtihad ini
dapat dilakukan apabila ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Hasil dari ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu ijma'. Ini ijma' memiliki arti sepakat, setuju, dan sependapat. Dan menurut istilah, arti ijtima' ini adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW. Hasil ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kias. Kias secara bahasanya memiliki arti ukuran atau mengukur, mengetahui ukuran sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Kias juga memiliki arti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena persamaan ilat hukum. Nah, jelas dalam Al-Quran dan hadis, sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi kadang juga bersifat implisit, analogik, atau tersirat yang terkandung dalam nas. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya mengenai tentang pengertian Islam dan ajaran Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang pertama yang sudah menjelaskan materinya. Baiklah, langsung saja kita lanjut kepada pemateri yang kedua. Kepada pemateri kami persilahkan untuk menyampaikan dan menjelaskan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriska Rohaya Hasibuan sebagai pemateri kedua. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi dalam Islam. Bagaimana sih akuntansi dalam Islam itu? Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi yaitu sebuah penelitian, pencatatan, pembukuan, pengklarifikasian, serta pelaporan untuk menjadi sebuah laporan. Nah, di dalam Islam kita bisa mengambil sebuah contoh di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang bertugaskan untuk mencatat sebuah amal kebaikan dan keburukan. Nah, tugas mereka sama halnya seperti akuntansi ini. Jadi akuntansi ini dia seperti kalau kita sudah melakukan sebuah pencatatan, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya sebagaimana yang telah kita tulis. Nah, setelah itu masuk ke akuntansi pada sekarang ini, yaitu akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah itu yaitu dalam bahasa Arab yang berarti musahabah, yang artinya menghitung, menimbang, serta meneliti yang harus dicatat dalam buku laporan tertentu. Akuntansi syariah terdapat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 282, yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi, dasar-dasar, serta manfaat dari akuntansi itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari audiens, jika ada yang belum
jelas bisa dipertanyakan kembali. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada pemateri yang kedua yang sudah menjelaskan materinya. Langsung saja kita lanjut kepada pemateri yang ketiga untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Damayanti, narasumber ketiga. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Tujuan akuntansi syariah. Tujuan akuntansi syariah untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, dan juga untuk sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 ada 3 prinsip, yaitu yang pertama prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung pengertian yaitu adil bersifat lebih fundamental atau tetap berpijak dalam nilai-nilai moral dan etika syariah. Nah, jadi di prinsip ini kita didorong untuk berlaku jujur. Yang ketiga, konsep kebenaran. Dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari 3 pemateri kita. Kepada audiens, jika ada yang tidak mengerti dan tidak dipahami, boleh ditanyakan kepada pemateri kita tadi. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajari. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Yang pertanyaan saya ialah, apakah akuntansi syariah hanya diterapkan kepada perbankan syariah saja? Kepada penanya yang kedua, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirdani. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Tadi kan narasumber sudah menjelaskan tujuan akuntansi syariah. Jadi saya mau bertanya, apakah ada tujuan akuntansi syariah selain yang disebutkan oleh narasumber? Terima kasih. Terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya. Oke, langsung saja kita berikan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Kepada narasumber kita persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Azhari. Yang pertanyaannya, apakah akuntansi syariah hanya diterapkan kepada perbankan syariah saja? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi syariah pada mulanya memang hanya diterapkan kepada lembaga keuangan perbankan syariah saja. Akan tetapi untuk sekarang ini lembaga keuangan lainnya juga telah menggunakan akuntansi syariah juga, dengan catatan mereka harus mematuhi pedoman pada peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya kemukakan. Ya, semoga kepada penanya bisa memahaminya. Terima kasih. Lanjut kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya narasumber ketiga. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wirdani. Nah, memang tujuan akuntansi syariah itu ada selain dari yang saya sebutkan tadi,
yaitu untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah, dan juga untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Itu saja, terima kasih. Baiklah, sudah dijawab tadi pertanyaan dari audiens yang dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Baiklah, sekian diskusi kita. Saya selaku moderator dapat menyimpulkan bahwasannya itu akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung kezoliman, riba, maisir, gahar, barang yang haram, dan membahayakan. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam diskusi hari ini, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan